Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Jemaat Gereja Baptis Ebenezer dimanapun berada, salam jumpa lagi dalam ibadah Minggu pagi. Sekalipun kita sedang ada dalam situasi terbatas ruang dan gerak kita, mana kita harus ada di rumah atau di tempat kos kita masing-masing. Saya percaya kualitas nilai spiritual kita di dalam kita menyembah Tuhan tidak akan pernah berkurang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita pada waktu kita datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Pagi ini kita akan beribadah bersama-sama dan kita akan dihantar dalam perenungan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan saat ini. Biarlah pertolongan Tuhan Allah Roh Kudus menjadi bagian kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Pasal yang ke-46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 saya akan bacakan bagi kita semua. Allah, kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kita sedang bergumul bersama-sama sampai pada saat ini melalui wabah virus COVID-19. Dan memang kalau kita coba telusuri, kita ikuti sejarah perjalanan dunia ini, maka kesimpulannya sampai saat ini dunia sedang secara bersama-sama diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan. Ada pergumulan gempa bumi, pergumulan tsunami, pergumulan peperangan, kelaparan, terorisme, dan saat ini sedang bergumul dengan COVID-19. Dan tentunya pergumulan-pergumulan tersebut mendatangkan ketakutan, mendatangkan kekhawatiran, mendatangkan kecemasan, sehingga membuat umat manusia mengalami masa-masa sulit. Dan masa-masa sulit itu terjadi sampai saat ini. Nah, oleh karena itu, berbagai macam cara sedang diusahakan untuk coba terlepas, untuk coba keluar, terbebas dari berbagai macam ancaman
tantangan, pergumulan yang sedang melanda dunia ini sampai saat ini. Tetapi pada akhirnya juga memang kita sadar bahwa manusia terbatas. Manusia coba untuk mengantisipasi, mencari solusi, mencari jawaban atas semua pergumulan-pergumulan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Tetapi manusia akhirnya sampai di titik di mana manusia terbatas adanya. Nah, dalam kaitan dengan firman Tuhan yang saya sudah bacakan kepada kita semua di dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, melalui pemazmur dalam hal ini Bani Korah, ketika situasi sedang tidak mendatangkan keuntungan, alias situasi sedang mencekam. Dan di dalam ayat 3, ayat 4, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 dalam pasal 46 Mazmur ini menjelaskan tentang bagaimana situasi yang semakin tidak menentu, pengalaman perjalanan orang Israel. Sekalipun bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dan goyah, pemazmur Bani Korah dalam hal ini sedang menyaksikan situasi dunia yang sungguh sangat rapuh, situasi dunia yang sungguh tidak sanggup dikendalikan oleh manusia, situasi dunia yang sungguh sangat menakutkan, situasi dunia yang mendatangkan keprihatinan, situasi dunia yang bisa mendatangkan malapetaka bagi umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Itu yang dia jelaskan. Situasi dunia semakin mencekam. Situasi dunia yang semakin tidak menentu. Yang saya katakan tadi, ada gempa bumi, ada kelaparan, ada peperangan, ada terorisme, ada tsunami, ada banjir bandang, dan ada wabah penyakit yang bermacam-macam penyakit muncul sampai saat ini melalui wabah virus COVID-19. Menggoncang dunia ini, mendatangkan kelumpuhan perekonomian dunia, sehingga mendatangkan ketakutan secara mengglobal, dan juga berdampak dalam perjalanan kehidupan Kristen. Berdasarkan pengalaman pemazmur Bani Korah dalam Mazmur 46 ini, memberikan jawaban bagi kita yang sedang ada dalam situasi tidak menentu sekarang ini. Sekalipun dikatakan di sini bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dan goyang, maka temukanlah jawaban, pertolongan yang sempurna, yang ternyata datangnya dari Allah. Di dalam ayat 2, ayat 5, ayat 8 dan ayat yang ke-11 pasal 46 Mazmur, pemazmur mengungkapkan pertolongan manakala manusia sedang tertekan, manakala manusia sedang tak berdaya, manakala manusia sangat sulit untuk menemukan jawaban jalan keluar atas beragam pergumulan. Maka dikatakan Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Allah sumber pertolongan kita. Allah kota benteng kita. Puji Tuhan. Ternyata di tengah-tengah situasi yang sulit, terkadang manusia ada di titik di mana tidak sanggup menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan yang terjadi sampai saat ini.
ada jawaban, ada jalan keluar, yaitu hanya di dalam Allah saja. Allah yang senantiasa selalu menjadi jawaban satu-satunya dalam perjalanan kehidupan Kristen kita. Kita coba untuk mencari jawaban jalan keluar di tempat-tempat yang pada akhirnya tidak mampu dan tidak sanggup menyediakan jawaban. Kita coba mencari pertolongan kepada orang-orang yang kelihatan bisa memberikan jawaban, tetapi pada akhirnya kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban berdasarkan apa yang sedang kita umuri. Karena situasi, kondisi yang tidak memungkinkan keadaan dan orang-orang untuk memberikan jawaban berdasarkan keperluan kita. Ada banyak keluhan di sana sini. Ada banyak orang yang bersungut-sungut. Ada banyak orang yang saling mempersalahkan. Ada banyak orang yang kalang kabut untuk memikirkan tentang keadaan, kebutuhan pribadi dan keluarga mereka dalam situasi yang terjadi sekarang ini. Coba mencari pertolongan di luar sana, tetapi akhirnya mereka sampai pada titik di mana tidak mendapatkan jawaban. Kekecewaan, keputusasaan, kekhawatiran, ketakutan melanda umat manusia. Dan itulah sebabnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ini, ketika kita sedang ada di dalam tekanan yang sangat-sangat berat, ketika seakan-akan kita tidak menemukan jawaban, firman Tuhan memberikan jawaban bagi kita. Allah adalah tempat perlindungan kita. Amin. Allah sumber pertolongan kita. Allah adalah kota benteng kita. Dunia boleh tidak menentu. Dunia boleh mencekam. Dunia boleh tidak memberikan jawaban dalam perjalanan kehidupan kita saat ini. Tetapi yakinlah, ada Allah sumber jawaban, sumber pertolongan dalam perjalanan kehidupan Kristen kita. Di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ke-12 dikatakan di situ bahwa jangan kamu takut, karena Allah senantiasa menyertai kamu. Allah menyertai saya, menyertai Bapak Ibu, menyertai saudara sekalian. Jangan kamu takut. Ketakutan secara manusiawi tentu mendatangkan kekhawatiran. Tetapi pada waktu kita mengamini janji firman Tuhan yang berkata jangan kamu takut, bahwa Allah beserta kami, maka itu yang akan menghantar perjalanan kehidupan Kristen kita yang tidak tergoyahkan. Itu yang menjadi pegangan pengharapan hidup kita, sekalipun kita harus berhadapan dengan pergumulan yang sedang terjadi sekarang ini melalui wabah virus COVID-19. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, Allah itu tempat perlindungan kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang,
sampai selama-lamanya. Kasih-Nya yang hebat itu senantiasa selalu Dia sediakan bagi kita. Setiap orang percaya manakala kita datang bertekuk lutut di hadapan-Nya, memohon dengan hati yang tulus, belas kasihan Tuhan disediakan bagi kita menghadapi situasi yang sulit sekarang ini, supaya kita bisa terbebas dan terlepas dalam pergumulan. Oleh karena itu, mari kita tetap setia. Mari kita tetap melayani Tuhan. Jangan kurangi kadar, kualitas, ketaatan, kesetiaan saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam mengikut akan Tuhan. Sekalipun dunia mencegah, sekalipun dunia menakutkan, sekalipun dunia sedang tidak menentu, jangan pernah kurangi kualitas kasih kita kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah kurangi komitmen iman kita di dalam kita melayani Tuhan. Ikut Tuhan, layani Tuhan, setia kepada Tuhan, mengabdi sampai pada penghabisan. Harga yang harus kita bayar sekalipun dalam penderitaan, bagaimana kita terus setia mengikut Tuhan. Harapan pendeta bagi jemaat Gereja Baptis Ebenezer Watulani, bagi kita semua, mari kita tetap setia. Mari kita tetap mengikut Tuhan. Mari kita tetap mengasihi Tuhan. Mari kita tetap melayani Tuhan, sekalipun situasi yang tidak memungkinkan ruang gerak kita melakukan banyak hal dalam kaitan dengan pengabdian kita. Tetapi sekali lagi, jangan kurangi nilai, kualitas, kasih, ketaatan, kesetiaan kita di dalam kita mengikut Tuhan. Setia terus, dan Tuhan pasti akan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami boleh dengar secara bersama-sama, dalam pertolongan Tuhan Allah Roh Kudus, sanggup dan dapat menolong, menerjemahkan dalam aplikasi perjalanan kehidupan Kristen kami. Untuk kami tetap memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan sumber pertolongan manakala kami sedang harus bergumul dengan situasi yang terjadi sekarang ini melalui wabah virus COVID-19. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Tolonglah setiap jemaat dimanapun mereka pergi dan berada. Lindungi, jaga, dan pelihara setiap kami yang boleh mendengar firman-Mu ini. Peliharalah kami Tuhan. Sertailah kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebab kami yakin bersama dengan Tuhan, kami akan menikmati perlindungan dan pemeliharaan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba memohon berkat bagi kami sekalian, bagi jemaat-Mu dimanapun mereka pergi dan berada. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, pimpinan, tuntunan, penghantaran Tuhan Allah Roh Kudus menjadi bagian kehidupan jemaat sekalian, hari ini lagi, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap setia, terus semangat, ikuti dan perhatikan himbauan pemerintah, jaga kesehatan, terus berdoa, dan mengasihi Tuhan senantiasa selalu dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.